Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehebohan akhir-akhir ini karena ada seseorang tokoh penjual TS yang mendapatkan kata-kata tidak pantas di sebuah pengajian. Bagi saya banyak hikmah yang bisa kita ambil bersama. Nama dia adalah Pak Sun Haji. Dia seorang anak yatim piatu. Sejak masih kecil, kehidupan beliau sudah dengan kehidupan susah dan beliau menumpang rumah di rumah mertuanya. Rumahnya itu pun kecil dan juga sempit. Beliau termasuk orang yang kita kenal adalah orang yang ringan tangan, rajin, ramah, serta beliau juga Bilal di masjid dan selalu ikut ke pengajian sambil berjualan TS. Waktu kejadian itu beliau dipermalukan. Sebenarnya Sun Haji dia sedang mencari rezeki karena ingin pulang ke rumah. Beliau ingin membeli bensin untuk pulang. Dan waktu malam itu beliau cuma mendapatkan 35.000 dari hasil penjualan TS beliau. 15.000 dipakai untuk beli bensin, sedangkan sisanya untuk belanja kedua anak beliau. Yang pertama, kita ingat pengajian-pengajian dulu yang pernah guru kita ajarkan kepada kita. Keselamatan seseorang manusia terletak pada bagaimana dia menjaga ucapan atau lisannya. Yang kedua, kita harus selalu ingat para tokoh agama yang menaiki mimbar pengajian, termasuk khutbah Jumat, bahwa mimbar itu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menggunakannya, hakikatnya itu kita sedang meminjam mimbar Nabi Muhammad SAW. Mimbar yang mulia milik orang yang mulia, tentu tidak pantas untuk kita isi dengan sesuatu hinaan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kemuliaan. Dalam Islam, satu prinsip kemuliaan manusia itu bukan letak dari sosialnya, dari jabatannya, tapi dari amalnya. Orang yang mengisi waktunya dengan amal, dengan pekerjaan yang halal, walaupun terkadang dipandang sebelah mata oleh manusia, orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi merasakan tangannya kasar. Nabi bertanya, "Kenapa ini Mu'adz?" Kata Mu'adz, ini kasar karena saya biasa kerja keras." Ditarik tangan Mu'adz oleh Rasulullah lalu dicium. Ini tangan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan ini tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Islam, Allah dan Rasulnya sangat memuliakan kerja yang halal untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Setelah video Pak Sun Haji viral, beliau pun banyak didatangi orang-orang yang ingin membagi rezekinya kepada beliau. Seseorang influencer, Willy Salim, menyumbang uang sebanyak 100 juta rupiah. Ustadz Adi Hidayat juga menyumbangkan uang sebanyak 50 juta rupiah. Dr. Richard Lee dan Ustadz Salim Pillah berjanji membiayai anak beliau sekolah sampai tamat. Selain itu, ada juga individu dengan nama Bang Senja mengirimkan gift TikTok bernilai 300 juta rupiah melalui TikTok Rian Arifin. Ustadz Muhammad Fakhroji juga berjanji akan membawa Pak Sun Haji dan istri beliau menunaikan ibadah umroh pada bulan Ramadan nanti. Masjid Nurul Asri juga akan menyumbangkan rumah untuk beliau dan keluarganya dengan dana sebesar 300 juta rupiah.
Partai Gerindra menyediakan bantuan modal untuk Pak Sun Haji berdagang. Dan masih banyak lagi bantuan yang tidak bisa saya sebutkan, yang entah berapa juta lagi yang beliau terima dalam waktu 2 hari. Dia dihina dalam majelis yang besar, beliau hanya senyum, diam saja, dan kesabarannya yang tinggi yang beliau tunjukkan, dan akhirnya kesabaran itu dibalas berkali-kali ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah menyangka beliau dapat rumah, dapat ibadah umroh, dan dapat uang ratusan juta. Itulah mustahil bagi akal, tapi semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, sangatlah mudah, seperti membalik telapak tangan. Rezeki orang yang sabar sangat hebat. Berkat di dunia, belum lagi di akhirat. Tetaplah kita berusaha dalam menjalani kehidupan ini bagaimanapun keadaan kita. Letakkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati. Apa yang terjadi pasti ada hikmahnya yang Allah sudah tentukan. Semoga kisah penuh haji jadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.